Untuk penderita asam lambung GERD anxiety ini juga teman-teman ya, sering sekali kita itu mengada-ada yang tidak ada teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Isar Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Sebelum memasuki videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya sharing tentang pengalaman yang saya rasakan terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik pas awal-awal horornya hingga alhamdulillah sembuh sampai saat ini teman-teman ya. Nah, di sini saya kembali memotivasi kalian semuanya untuk bangkit, untuk semangat, bahwasannya ya kita bisa sembuh dan bisa normal kembali seperti dulu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang abaikan pikiran overthinking kalian dan mengada-ada sensasi yang tidak ada teman-teman ya. Nah, jadi bagi penderita asam lambung GERD anxiety ini, pas awal-awal teman-teman ya, dan juga itu saya pernah rasakan juga dulu teman-teman ya. Nah, banyak sekali masih yang namanya mungkin hingga sampai saat ini juga masih juga banyak sekali yang merasakan teman-temannya yang namanya overthinking dan mengada-ada yang tidak ada tadi teman-teman ya. Jadi untuk kita penderita asam lambung GERD anxiety ini, kita itu masih yang namanya overthinking, masih yang namanya pikiran itu sangat jauh, pikiran kemana-mana, pikiran negatif, dan yang pastinya bisa menimbulkan yang namanya was-was, kecemasan, dan bahkan ketakutan dan menimbulkan panic attack teman-teman ya. Hal inilah yang sangat kita wanti-wanti dan jangan sampai terulang kembali teman-teman. Dan juga kita juga sering sekali yang namanya mengada-ngada tadi teman-teman ya, mengada-ngada yang tidak ada teman-teman ya. Jadi untuk penderita GERD asam lambung anxiety ini ya sering sekali yang namanya kita itu selalu overthinking teman-teman ya. Kita selalu yang namanya sebelum kita lakukan kita sudah memikirkan yang sangat jauh, seperti misalnya kita ingin bepergian, kita sudah takut duluan nanti di jalan kenapa ataupun nanti di sananya sedang ngapain, kita takut kambuh, takut jatuh, takut keliengan, takut pingsan dan sebagainya tadi teman-teman ya. Nah, hal inilah yang memang jadi permasalahan dan problem yang memang kita rasakan untuk penderita asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Jadi hal ini harus kita handle, harus kita lawan, dan harus kita hilangkan teman-teman. Sekalipun itu ada, ya kita harus tepis teman-temannya, harus kita tepis, harus kita handle tadi teman-teman ya. Nah, jujur ya sebenarnya saya pun masih juga merasakan hal ini, tapi alhamdulillahnya saya sudah bisa menghandlenya, saya juga bisa menepisnya seperti itu teman-teman ya. Jadi rasa overthinking ini sebenarnya normal teman-teman ya. Semua orang itu pasti ada yang namanya overthinking ataupun ini. Nah, tapi bedanya kalau kita itu berlebihan teman-teman, kita itu berlebihan, baik itu overthinking kita, pikiran negatif kita, dan juga terkadang emosional kita juga seperti itu teman-teman. Nah, cara mengatasinya menurut saya teman-teman ya dengan cara menghandle tadi teman-teman, dengan cara menghandle, dengan cara menepisnya teman-teman ya dari segi apapun teman-teman, dari kita ingin bepergian ataupun ingin bekerja ataupun kita ingin makan, intinya dari segi apapun teman-teman, ataupun ingin beribadah ataupun ingin ke pasar dan sebagainya teman-teman. Intinya aktivitas kita sehari-hari teman-teman yang memang ada overthinking tadi teman-teman ya, itu harus kita lawan, kita harus tepis teman-teman ya. Misalnya teman-teman ya, kita takut untuk bepergian saat berkendaraan bermotor ataupun di saat keramaian ataupun di saat cuaca tidak baik seperti itu teman. Nah, hal inilah ya kita harus kita handle tadi teman-teman ya, bahwasannya
ya kita praktik dulu teman-teman, kita praktik dulu, kita lakukan dulu, dan jikalau memang tidak sanggup dan juga memang merasa diri kita itu memang sulit, ya tidak usah dilakukan teman-teman. Tapi ya kita itu ya coba dulu teman-teman, kita coba dulu, kita praktik dulu sebatas mana kita mampunya tadi teman-teman, seperti itu. Jadi ya kalau kita tidak lakukan itu teman-teman, ya kita tidak tahu teman-teman, kita tidak tahu batasan mana yang memang bisa kita lakukan, dan kita akan terus-terusan terpuruk tadi teman-teman. Dan hal inilah yang menimbulkan yang namanya overthinking, itu selalu berlebih teman-teman, selalu berlebihan, selalu ketakutan, cemas, dan yang pastinya akan menimbulkan sensasi-sensasi baru di dalam tubuh kita teman-teman ya. Nah, maaf teman-temannya, tadi memorinya penuh, jadi saya menghapus dulu sebagian file yang sudah saya rekam teman-temannya. Nah, jadi lanjut teman-teman ya. Untuk penderita asam lambung GERD anxiety ini juga teman-teman ya, sering sekali kita itu mengada-ada yang tidak ada teman-teman ya. Jadi di saat kita lagi rileks, kita lagi nyaman, kita juga lagi tenang, dan juga kita lagi nyaman seperti itu teman-teman. Nah, sering sekali di pikiran kita itu mengada-ngada yang tidak ada teman-teman. Jadi di saat kita rileks, nyaman, kita selalu memikirkan, kayaknya hari ini sensasinya tidak terasa, kayaknya hari ini sensasinya berkurang, kayaknya hari ini sensasinya belum menimbul. Ataupun di saat kita kena gejala yang lain seperti misalnya kedutan, ataupun di saat kita kepala pusing, ataupun di saat kita ngilu, itu pasti berpikirannya penyakit yang berbahaya lah, penyakit yang memang menakutkan lah, dan bahkan menimbulkan kecemasan, menimbulkan was-was seperti itu teman-teman. Hal inilah yang memang selalu dialami dan dirasakan untuk penderita asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Jadi untuk kalian semuanya, hal yang sepele tersebut ya alangkah baiknya tidak usah dipikirkan teman-teman ya. Jadi tidak menimbulkan pikiran di pikiran kita yang tadi awalnya rileks jadi tegang, yang tadi awalnya nyaman jadi was-was, seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau memang hal itu menurut kalian tidak masuk akal untuk kita pikirkan, ya jangan kita pikirkan teman-teman. Jadi kan ya hal sepele jadi hal besar seperti itu teman-teman. Nah, hal inilah yang sering sekali dirasakan, sering sekali ditakutkan oleh penderita-penderita asam lambung GERD anxiety ini teman-teman. Jadi hal inilah juga yang membuat kalian itu sulit untuk bangkit, sulit untuk sembuh, ataupun merasakan sensasi sedikit kalian sudah ngeluh, kalian sudah ketakutan, ataupun kalian sudah mageran lagi. Ya jadi kalau seperti ini ya kapan sembuhnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian semua, baik itu yang masih awal terkena ataupun yang sudah bertahun-tahun, jangan sekali yang namanya teman-teman ya mengada-ngada yang tidak ada tadi teman-teman. Jadi hal ini harus kita handle, harus kita tepis. Sekalipun memang ada misalnya teman-teman ya, seperti memang ada yang namanya kita itu keliengan, ataupun memang ada yang namanya itu kita ngilu, sendi, ataupun memang kita itu mual, ya jangan khawatir, jangan cemas, jangan ketakutan. Ya tanamkan di pikiran kalian bahwasannya ya seperti biasa, seperti normal pada orang seperti biasa teman-temannya. Ya kita lakukan yang namanya kita minum obat, kita kontrol, kita cek ke dokter, ke puskes, ke klinik, ke rumah sakit tadi teman-temannya, ya supaya kita tahu seperti itu teman-teman. Jangan mengada-ngada tadi teman-teman. Kalau kita mengada-ngada, nantinya pikiran kita juga tegang, pikiran kita juga overthinking, pikiran kita juga stres. Nah hal inilah yang membuat tubuh kita tuh semakin tidak nyaman, sensasi juga semakin banyak, dan menimbulkan kepanikan, kecemasan tadi teman-teman ya. Nah jadi teman-teman pahami penyakit-penyakit juga yang dirasakan, yang kita alami, seperti video yang sudah saya sharing teman-teman ya, yang sudah saya upload. Nah itu juga ditonton teman-teman, ditonton, dipahami teman-temannya, bahwasannya ya semuanya itu baik-baik saja teman-teman ya. Nah jadi intinya teman-temannya, yang tahu diri itu ya kita sendiri teman-teman. Yang baik itu kita menghandle, kita menepis overthinking kita, ketakutan kita, kecemasan kita, negatif thinking kita, dan juga
jangan mengada-ada yang tidak ada tadi teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini membantu dan memotivasi kalian semuanya, dan yang pastinya saya doakan untuk semuanya cepat sembuh, cepat bangkit, dan yang pastinya sembuh total dan beraktivitas seperti normal seperti biasanya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga alangkah baiknya di support channel saya, di like, di share, dan di komen. Bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan jawab komentar kalian langsung di kolom komentar, ataupun saya buatkan videonya secara langsung teman-teman ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, jaga diri kalian, sayangi diri kalian. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.